Apalagi sesaat lagi kita akan masuk ke game yang terakhir untuk saat ini. Masih di Miramar. Jadi let's go. Miramar untuk kita semua saksikan. Miramar. M. Mikir. I. Ih kok mikir? R. Rame-rame mikir. A. Ah kok mikir? M. Mikir lagi nih. Aduh makin mikir. R. Udah habis. Beberapa juga tembakan yang sudah mulai dikeluarkan, tapi nampaknya Sandika di sini pusing. Dan cuma Sandika aja, tetapi tim Dominatus pun juga pusing dengan circle pertama yang seperti ini. Ya karena Dominatus mereka harus menghadapi fight di awal-awal. Ini fight yang belum tersetap, fight yang tidak siap dilakukan oleh kedua belah pihak karena mereka harus melakukan looting sambil memantau di mana lawannya. Banyak hal yang dilakukan bersama-sama. Di Erangel di Miramar pertama gitu, flight path-nya di mana, zonanya kemana, dan pergerakan atau posisi zonanya ini agak-agak sedikit ekstrim gitu loh, menjauh dari mobilisasi yang sudah dibangun atau sudah dipatenkan oleh pemain-pemain di sini. Lynx yang mencoba bersiap, tapi justru Batman yang mendapatkan satu pemain dari tim Dominatus Noah didapatkan, membuat Dominatus pincang untuk saat ini. Tapi Dominatus masih memiliki 3 yang lain di area sebelah kanan dari defensif pemain 21 NFT. Bakalan dicari oleh seorang Lynx dengan hati-hati, enggak terlalu gegabah. Hanya akan mengumpulkan informasi juga untuk di bagian-bagian luar karena ini possibility ada player yang nyempil di bagian cekungan tersebut itu besar juga. Dan akhirnya Lynx dengan permainan yang cukup cerdas dan juga cukup cerdik akan coba untuk confirm eliminasi tersebut terlebih dahulu. Sebagai abang-abangan PRMN, abang-abangan preman, klan yang memang sedang naik daun di PUBG Mobile. Banyak pro player yang menggunakan nama PRMN di belakang nickname-nya seperti Jaws dan juga Onyx yang ada di tim Dominatus. Flippy saat ini mencoba untuk menyambut kedatangan pemain-pemain Dominatus. Informasi didapatkan oleh Flippy kalau ada satu orang di belakang Broken Shake tersebut atau Broken Wall tersebut. Gokil ya dari Dominatus, nggak gentar sama sekali loh. Walaupun mereka min 1 kekuatan karena hanya meninggalkan 3 pemain saja, tapi mereka masih mau menghadapi 21 NFT yang sudah mulai dibukakan tembakannya untuk saat ini. Sementara dari arah minicamp kita bisa melihat adanya beberapa rotasi yang sudah dilakukan, tetapi yang seru di sini masih antara 21 NFT dan juga Dominatus. Satu pemain masih bisa ngacir menyelamatkan dirinya dari tangan Boychill, tetapi apa daya kekuatan dari 21 NFT di dalam sana masih penuh dan berhasil memulangkan Dominatus. Itu tim GPE, itu sempat juga ada 2 Minang di tim Aura waktu Genfos sama Hattori bareng karena dua-duanya datang dari Minang. Tapi lagi seru di sini adalah satu pemain dari tim Bigetron Red Villains, Genfos yang datang dari Minang. Kali ini harus tereliminasi di tangan Coach Ken yang akhirnya bermain. Welcome Coach. Tapi nampaknya kita akan melihat adanya pertemuan dari tim Alter Ego dan juga tim RRQ. Satu punggawa mereka, Asa, langsung saja disudahi langkahnya. Diputuskan Asanya. Ya coba Ken kita lihat nanti seperti apa saat Ken bermain. Karena saat ini boom, kedatangan tamu. Atau justru mereka yang saat ini harus melakukan sebuah defensif menuju ke arah PJEW. Satu pemain tumbang. Atau mencari yang kedua, Lynx masih mencari-cari. Lynx selesai bukan Lynx. Tapi tumbang ternyata seorang Lynx di sana. Ponbit berhasil melakukan sebuah pertahanan berlapis. Tapi tidak ada Ken di tempat ini karena Ken berada di tempat yang jauh dan Ken baru datang. Baru datang Ngeng dengan menggunakan vehicle-nya dan nampaknya akan mencoba menyisiri pemain dari Persija Evo Suzuki kali ini. Bakalan langsung aja dibombardir, dipush. Udah siap sedia banget dengan DBS di tangannya. 14 peluru udah siap dinyangsangin menuju ke arah badan bermain dari tim Boom Esports. Satu tumbang tetapi tidak untuk yang kesekian kalinya. Oh bahkan gak dapetin knockdown sama sekali. Udah mau masuk circle-nya PJV sama Kagedra gua. Kemang abis. Iya, tapi kayaknya ya yang sekarang circle-nya lagi perang adalah circle tim-tim yang berada di bagian pinggiran zona banget. ARF. Nampaknya Axel dan Hazel tidak lagi slow untuk saat ini. Mereka masih bisa bertahan. Oh my god, Hazel hanya tinggal sedikit aja tetapi dia tidak masuk ke dalam zona barusan. Tetapi tidak apa-apa karena balik lagi. Mereka masih mempunyai space and time untuk menyelamatkan seorang Hazel, tetapi ternyata tidak dibiarkan. Tidak, begitu saja.
Void langsung melakukan tembakan. Zai ternyata yang menjadi pemeran antagonis menuju ke arah pemain-pemain ARF. Nampaknya sedikit menyala, makin menyala banget. Ada yang ngepot nampaknya. Pemain dari tim Alter Ego bahkan disusul oleh seorang Potato juga untuk bisa mendobrak pertahanan dari tim Dewa United. Molotov atau si jago merah pun juga sudah mulai dikeluarkan. Ada granat yang dinyalakan atau di-cook oleh kedua belah pihak. Baik dari Alter Ego dan juga Dewa United. Tetapi granat dari Alter Ego benar-benar bisa mengikis HP bar dari pemain tim Dewa United. Nox berhasil mendapatkan Fanatic di belakang sana. Rosemary ngepot baginya sehingga dia turun di jarak yang tidak terlalu ideal. Dia datang dengan sebuah AKM, senjata yang memang terus diandalkan oleh seorang Rosemary. Knockdown demi knockdown dialami oleh Dewa United, dibalikan keadaannya untuk sementara waktu ditembak dengan cukup mudah oleh pemain Dewa United dan Alter Ego untuk kesekian kalinya pulang dengan terlalu cepat, dengan terlalu mudah oleh lawan yang sedang mereka ingin dapatkan di dalam in-game. Itu artinya sesaat lagi kita akan melihat pengikisan massal, pertemuan yang tidak akan bisa dielakkan oleh tim-tim di sini. Sama seperti halnya Dewa United, ketika mereka sudah kelar urusannya dengan Alter Ego, ada Void Bulls yang coba untuk mengusik mereka. Ingin membangun sebuah defensi di dalam compound, Boom harus segera melakukan tabrakan setidaknya satu knockdown pembuka untuk membuat Pikmi hanya misalkan 2 pemain saja. Utility yang dilontarkan oleh Joshua berhasil mendapatkan satu pemain yaitu Ponbit. Low HP dari Ponbit, tapi ternyata Vexila yang membuat satu tumbang akhirnya dari pemain-pemain Boom. Kita belum tahu itu siapa nampaknya yang tumbang di sana. Kembali ada satu yang ditumbangkan. S12K menjadi andalan dari Vexi dan Vexi membuat semuanya pulang menuju lobby bersama dengan Billboard. Bahu-membahu, Boom harus selesai di posisi ke-11. Terbuka juga posisi dari tim Morph GPX. Apalagi udah ada beberapa nama yang diamankan eliminasi poinnya di tangan tim Void Bulls. Untuk saat ini seorang Keymind harus bisa di-revive. Tetapi Dewa United Nox sebagai last man standing terus-terusan mengganggu posisi dari tim Void Bulls dari tadi. Ini Nox lihat sendirian dapetin 4 eliminasi poin. Sendirian mereka bisa, dia bisa untuk mengobrak-abrik permainan dari Void Bulls. Untuk sementara waktu menuju ke area atas ada Rocky yang sedang terpantau. Dengan vision seperti ini, Morph harusnya memiliki banyak sekali informasi dari mana jalur masuk berbagai tim. Apalagi di Miramar. Ya kan? Agak jarang kita melihatnya untuk saat ini. Tetapi lapar berhasil diamankan oleh seorang Sinon. Dan hanya akan meninggalkan 2 pemain saja. Dari tim Bigetron Red Villains, dan ini akan menjadi genderang perang yang akan langsung aja ditabuh oleh tim HFX. Mereka mengobrak-abrik pertahanan dari tim Bigetron Red Villains hanya dengan jentikan jari. Alkev hanya sisa sendiri. Lihat apa yang dilakukan oleh Rocky. Dengan vision seperti itu, dia bisa menghentikan seorang Billboard. Billboard menjadi confirm elimination atas Rocky. Datang HFX. HFX nampaknya sudah melupakan seorang Alkev di kiri. Dia fokus menuju ke arah zona lewat jalur kanan. Kita bisa melihat Blue Zone juga sudah mulai menggerogoti HP bar dari seorang Vexi sebagai the last man standing dari tim Pikmi yang akan coba berlari-lari ke depan sana, tapi langsung diabsen oleh paman Rocky atau Pak Rocky. Ya, MRPX berulang kali saya sebutkan mereka berada di area atas. Mereka bisa menjadi tim yang berada di puncak rantai makanan yang ada di Miramar ini. Satu lagi knockdown didapatkan dengan sebuah utility dari arah atas, tapi tidak mudah pastinya untuk seorang No Mercy bisa mendapatkan knockdown balasan ke arah seorang Rocky. Ada jump shot yang dilakukan, Rocky berhasil untuk memberikan tutor, tapi ternyata balasannya sakit datang dari pemain-pemain tim Aura di area bawah. Ya, tim Aura pun juga kali ini hanya meninggalkan the last man standing saja. Tetapi tiba-tiba saja ada yang muncul, ada yang loncat ke Leon, langsung dieksekusi oleh seorang Snappy. Tim Aura untuk saat ini masih bisa selamat, masih mempunyai chance untuk bisa memenangkan winner-winner chicken dinner karena mereka bisa banget untuk revive. Yang saya pertanyakan, Kenapa pemain-pemain MRPX perlu turun ke bawah? Bingung. Apa urgensinya untuk mereka turun ke bawah? Bingung. Sama, saya juga bingung. Nanti nggak bingung kalau udah di surga? Iya, dan kayaknya itu mereka sudah tidak bingung lagi untuk saat ini. Kenapa kita kayak gitu tadi kan? Aduh, tapi kita harus benar-benar melihat endgame kali ini. Karena menyisakan 5 tim saja. Alkev masih bisa bertahan sebagai the last man standing. Dan ini akan
bisa banget untuk bisa menjadi duri dalam daging untuk tim-tim yang lain yang berada di atas sana. Setelah MRPX berada di atas dan mereka turun, mereka memberikan tahtanya menuju ke Aura. Saat ini Aura yang berada di puncak rantai makan untuk sementara waktu. Mereka berada di tempat paling tinggi, high ground sedang dikuasai, dan lihat bagaimana Snappy berhasil mendapatkan satu knockdown dari tempatnya pemain-pemain Morph JPX tadi. Oh my god, Kagendra di sisi yang lainnya, Flyboy kali ini tersulut si jago merah sekali lagi. Dan langsung terknockdown, dan nampaknya 3 pemain yang lain dari tim Kagendra udah merasa kayak oke, gua kayaknya nggak terlalu worth it untuk bisa menyelamatkan seorang Flyboy. Gua bakalan lanjutin aja. Tapi Flyboy diamankan eliminasinya oleh seorang Alkev. Sementara itu rekan-rekan dari tim Kagendra yang lainnya akan menghadapi Aura sebagai puncak rantai makanan seperti yang dimention oleh Sandika. Alkev kembali mendapatkan satu knockdown. Hasil dia untuk menumbangkan pemain dari HFX. Alkev berada di tempat yang tidak diketahui oleh lawan-lawannya. Snappy bersama dengan pemain-pemain Aura nyaman untuk terus memainkan high ground ini. Yang perlu diperhatikan oleh Aura adalah jangan sampai buang-buang utility tanpa memberikan sebuah damage. Di bawah sana ada Xenon yang terbuka, tetapi langsung aja diamankan eliminasinya oleh siapakah? Antara Aura atau Alkev, dan nampaknya Playzone lah yang akan melahap dari pemain tim HFX tersebut. Sementara itu Alkev pun juga terbuka posisinya dan langsung aja dienyahkan nyawanya di tangan tim Aura. Aura berada di atas untuk saat ini. Glue masih menyisakan seorang Stickly. Kagendra masih ada 3. Ini adalah zona terakhir, zona 9. Tidak akan ada zona lagi, tapi ternyata apa yang terjadi? 2 pemain tumbang tiba-tiba. Terkena utility, Kagendra menolak menyerah, mereka datang dari bawah. Mereka sulit untuk bisa memberikan sebuah tembakan. Sulit untuk bisa memberikan damage dengan peluru. Mereka coba untuk cara lain, coba dengan utility. Tapi Blue menjadi bahaya di bawah sana. Kagendra berhasil mendefense tempat mereka. Utility, masih adakah dari pemain-pemain Kagendra? No Mercy turun, No Mercy. Entah apa yang di pikirannya, entah apa yang dia pikirkan, entah apa yang coba dia lakukan. Iya, cosplay menjadi Cleon nampaknya tadi. Nandi saat ini bersabar saja. Belum ada sebuah urgensi untuk Nandi turun. Tapi saat Bluezone-nya datang, Nandi harus turun. Nandi mencari tempat yang lain. Masih ada lagi, lebih tinggi lagi tempatnya saat Nandi turun. Dia akan knockdown karena ini terlalu tinggi. Nandi melakukan tembakan, Nandi cerdas untuk bisa mendapatkan satu knockdown penting. Nandi bergeser kembali. Nandi masih terus kita tunggu apa yang coba dia lakukan. Tembakan akan seperti segera dilakukan oleh Nandi. Tapi tanpa adanya tembakan, Nandi memberikan tutor. Begini loh cara main PUBG Mobile anak-anakku. Hei, harus banget coachnya yang main ya. Winner chicken dinner didapatkan oleh Aura.